apa yang Allah tambahkan? Istri mau ditambahkan atau apa? Kalau cuma satu kan tidak cukup. Atau apalagi kalau sudah tidak cocok lagi. Bagaimana itu? Udah ente Lamsen, mendingan ente sunat, syahadat, masuk Islam, kawin 3. Kan asik begitu. Selamat siang menjelang pagi menuju malam, hampir sore Pak Lamsen. Udah makan? Kakek udah makan belum? Katanya sih, kalau nggak cocok boleh diceraikan, diganti dengan yang cocok. Yang tadinya cocok bisa nggak cocok lagi. Jadi boleh kan diganti. Apa sih yang lu belain Lamsen? Yang lu tuhanin juga nggak pernah ngaku Tuhan kok. Gimana sih ente? Udahlah, nyerah aja nyerah. Selamat malam Siva, saya belum pernah dialog dengan Anda ini. Klaim-klaim Anda itu tidak ada dasar. Jadi, saya tidak tahu mau ngomong mulai dari mana. Karena kamu langsung klaim yang tidak kamu mengerti apa yang kamu katakan itu. Ya, kalau Bapak kan nggak percaya kayak gitu. Kalau Bapak kan istilahnya di dalam ajaran Bapak mau beramal, mau enggak, yang penting masuk surga. Kalau kami orang Islam, Allah tuh janjikan kenikmatan kepada kami. Kalau seandainya seorang suami itu, Pak ya, misal nih kayak Pak Zul tuh, tajir misalnya, melintir, kuat fisiknya. Daripada dia punya simpanan, mendingan dia punya istri satu lagi. Nah, nggak dosa, karena kami halal poligami. Tapi nggak semua orang mampu bersikap adil gitu loh. Artinya ketika seseorang mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, mensyukuri rezekinya walaupun cuma 1.000, 10.000, 100.000 sehari, dengan dia bersyukur, misal dengan menunjukkan rasa syukurnya dia bersedekah kepada orang lain, dia dapat satu hari 100.000, dia sedekahkan cuma 20.000. Maka rezeki yang sudah ditakdirkan kepadanya dari Allah itu yang standar, Allah janjikan setiap manusia dicukupkan. Ketika dia bersyukur kepada Allah, maka Allah lebihkan rezekinya itu karena dia bersyukur gitu loh. Kalau masalah istri mah itu analogi aja. Lagi pula emang iya kok, kami kan boleh orang Islam halal nikah 2, 3, 4, tapi bisa adil nggak gitu loh. Jadi ada persyaratannya. Kalau bapak nggak boleh, bapak jangan nikah, nanti bapak nggak bisa, nanti nggak masuk surga bapak nanti. Bapak di surga bapak kan jadi malaikat, terbang-terbang, nanti cuma berdoa, bertapa, menyanyi-nyanyi, ada naganya. Beda kalau surga kami itu adalah surga penuh kenikmatan. Suami dengan istri menjadi permaisuri, suami menjadi raja. Yang laki-lakinya sudah perkasa di surga, yang perempuan cantik luar biasa, masa mereka di surga mau main catur? Jadi jangan samakan Pak, surga kita jangan samakan kebaikan Allah kita. Tuhan kami beda sama Tuhan Bapak. Kalau Tuhan Bapak mah kayak gitu, yang penting mau berdosa, mau beramal, mau nggak masuk surga ya sudah jadi malaikat. Nggak tahu itu di mana kenikmatannya, itu nafsunya nggak punya. Tapi padahal Yesus sendiri makan. Aduh, Bapak. Kalau surga orang Islam itu penuh dengan kenikmatan, Pak. Tapi kenikmatan yang diridhoi Tuhan. Kenikmatan yang halal. Suami dengan istrinya saling mengasihi suami istri. Bidadari itu adalah untuk orang-orang soleh. Nggak untuk Bapak. Bapak jangan. Bapak nggak ada bidadari. Jangan kan bidadari. Bapak ketemu naga nanti di surga. Nih Lamsen, dengerin ya, lu perhatiin ayatnya nih Lamsen. Ya, pendeta Lamsen. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nikahilah wanita dari pilihanmu, 2, 3, atau 4. Dan bila mana kamu tidak mampu merasa adil dalam artian banyak hal ya, keadilan, materi, lalu kasih sayang, maka nikahi satu saja. Cuma satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang berkata nikah satu saja, hanya Al-Quran. Lalu juga masalah kawin cerai juga diatur di dalam Islam, namanya surat talak. Surat talak artinya cerai. Gitu loh. Lu baca itu Lamsen. Surat talak tuh artinya cerai, dan ada aturan main
kita kalau mau cerai. Menceraikan istri itu kalau dia berzina, kalau dia tidak nurut sama suaminya. Itu loh, kalau dia sudah mulai durhaka terhadap suaminya, kalau dia sudah mulai zayus. Ada aturan mainnya, Lamsen. Agama kita ini ada tuntunan. Nggak kayak agama lu yang semua-muanya terserah apa yang lu mau gitu loh, Lamsen. Loh, kakek kok maunya sama perempuan aja sih, sama laki-laki nggak mau. Gimana ini? Oh ya sudah tuh ya. Berarti ternyata kakek Lamsen masih normal, alhamdulillah. Udahlah Lamsen, lu sunat, lu potong kerat tuh ujung titik lu tuh ya. Syahadat, masuk Islam, kawin 3, nyerah aja lah, nyerah. Nggak bakalan menang lo debat lawan kita. Ini ngomong-ngomong dimasukin YouTube nggak? Kalau mau dimasukin YouTube, Dewa mau komen-komen dikit supaya Dewa terkenal ini. Bener Bang Mail. Nanti Dewa ganti foto dulu ntar ya, yang keren. Oh, begitu ya. Begitu ya. Saya belum tahu itu. Ya, memang kalau sudah begitu saya mana bisa sangka lah saya. Beda dengan kitab saya memang tidak begitu. Ya silakanlah begitu. Pak Lamsen udah lihat perbincangan Dewa nggak sama Pak Lamsen yang kemarin yang perang naga itu Pak Lamsen? Terus Pak Lamsen mengakui kalau Bible itu bukan firman Tuhan. Udah lihat belum Pak Lamsen? Kok itu nggak di-share sih Pak Lamsen? Nggak dibikin kok itu? Halo, sifat di mana sifatnya ini? Oke lah, yang gantilah yang siapa yang mau masuk? Ya di kitab lu siapa yang nulis itu? Nikah cuma satu aja. Nggak ada ya. Yesus nggak ngajarin itu. Yesus pun poligami. Maria Magdalena dengan satu lagi itu Lydia. Baca dong, ya kan? Kisah Laut Mati. Penelitiannya udah terbukti itu, Bos. Gitu loh, Om. Bagaimana? Kitab saya itu rupanya. Kitab saya itu kitab apa rupanya? Siapa penulisnya? Ya coba itu Bapak Pendeta yang terhormat, Bapak Lamsen, lu baca tuh ya. Di situ jelas tertulis dia nikah, bahkan poligami ya. Istri pertamanya Maria Magdalena, satu lagi Lydia ya. Baca di Kisah Laut Mati. Oh, begitu. Apakah itu kitab suci yang kamu baca itu? Yang mana kitab sucinya? Jadi kitab saya ini kitab apa ini? Kamu percaya kitab suci itu yang kamu bilang itu yang nikah Lydia itu dengan Lydia itu? Ya silakan aja kamu percaya ke situ. Saya nggak percaya, nggak tahu saya asal usulnya itu. Tapi saya masih percaya kitab saya. Cuma kamu nggak percaya karena kamu tidak tahu siapa penulisnya. Sepertinya kamu lebih paham tentang Alkitab saya. Jelaskan dulu. Injil totalnya ada berapa? Ada 4 kan? Injil of Matthew, Injil of Luke, Injil of John, Injil of Mark. Ya, di situ apa? Eleh. Injile Eleh of Markus, Eleh of Yohana, Eleh of Luke. Artinya Eleh itu apa? Eleh adalah according. According itu artinya apa? Menurut. Jadi Injil menurut Matius, Injil menurut Luke. Sekarang gua tanya sama lo, mana Injil of Jesus mana? Nggak ada kan? Nah, pikirin coba baik-baik itu. Kamu suruh saya baca kitab ulangan. Apa bisa kamu percaya itu? Apakah dapat diyakini kebenaran kitab ulangan itu? Bukannya Iya, memang nggak ada Injil of Jesus ya. Tapi kenapa Al-Quran itu mengatakan ada Injil Isa itu, Injil of Jesus itu kan? Isa apa? Ini saya tanya dulu yang benar. Isa itu apakah Yesus? Nah, menurut Al-Quran. Tapi menurut Al-Quran ada Injil of Isa. Ya, Allah menurunkan Injil kepada Isa. Apakah Allah juga menurunkan Injil kepada Yesus? Saya juga nggak tahu ini, jadi saya bingung saya. Ajarin dulu dong saya. Ya gini aja Lamsen, kalau emang lu udah gak percaya sama Alkitab lu sendiri, ya mendingan lu sadar
sunat gitu loh, masuk Islam. Nikah 3, nikah 4 lah kalau perlu. Daripada lu udah nggak percaya juga sama yang lu imanin. Nah, sekarang gini deh, definisi Kristen itu apa sih? Definisi Kristen adalah orang yang mengikuti Yesus, jalannya Yesus. Apa yang diperintahkan oleh Yesus? Coba aku mau nanya sama lu, apa yang diperintahkan? Yesus memerintahkan untuk menyembah satu Allah, satu Tuhan. Syama Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Wahai Bani Israel, Tuhan kita itu satu, Tuhan kita Esa, Tuhan kita itu Ahad, satu. Apa yang disuruh sama Yesus? Lu untuk bersunat. Apa yang disuruh sama Yesus? Bersujud, sholat. Apa yang disuruh si Yesus? Mengharamkan babi, jangan lu makan babi. Tapi apa yang lu lakuin? Yang lu lakuin adalah kontradiksi daripada ajaran Yesus. Apa itu yang dimaksud definisi Kristen menurut lo? Itulah yang lo harus pikirin, Lamsen. Kalau udah disunat memangnya ke surga, Pak? Kalau udah disunat, untuk apa itu disunat-sunat itu, Pak? Oh, begitu ya. Kamu jenis banget ya. Jenis kamu ya mengajarkan itu. Itu kamu tahu dari mana itu? Yesus mengajarkan seperti itu, jangan makan babi. Ya, seperti yang kamu katakan itu. Saya tidak tahu itu. Ajarkan dulu lah. Coba saya mau belajar dari kamu dulu tentang kitab saya itu. Apa? Memang begitu, dari apa gitu dah kamu tahu dari kitab saya atau dari mana ajaran Yesus itu? Ya kalau lu ngaku pengikut Yesus, lu harusnya sunat. Kenapa nggak? Sekarang gue mau nanya, kenapa nggak sunat? Yesus sunat, Yesus sholat, Yesus berpuasa. Terus lu kenapa nggak ikutin itu? Sekarang gitu loh, masalah lu mengimani Yesus adalah Tuhan, itu urusan lo. Lo mau nyembah Tuhan juga gue nggak ada urusan. Yang gue tanya, lu kan ngaku nih pengikut Yesus. Kenapa lu nggak ikut Yesus? Itu loh yang gue maksud. Pertanyaannya adalah itu. Ya itulah. Kamu tahu Yesus sunat dari mana? Kamu tahu Yesus itu memerintahkan saya jangan makan babi dari mana? Ya? Kamu tahu ajaran Yesus dari mana? Aku mau tanya dari kamu dulu. Iya, untuk apa itu sunat-sunatan gitu? Yang Anda bilang itu masuk Islam baru sunat. Dan Anda sudah disunat, terus apa urusannya gitu loh? Memangnya ke surga? Yesus nggak ada suruh sunat kok. Ada aja Anda. Tahu dari mana Anda dari Yesus suruh sunat? Memangnya Muhammad sunat? Di mana ayatnya Muhammad sunat? Yesus masih jelas. Umur 8 hari disunat. Halo saudaraku, teman-teman muslim di sini, tolong ganti Siva lah. Siva ini kayaknya berantakan, nggak bisa diajak ini. Berantakan, tidak pas. Kasih gua ayat Muhammad sunat dong. Lo pengikut Yesus atau pengikut Muhammad? Muhammad sunat nggak? Kalau udah masuk Islam, udah sunat, ya udah pasti surga, bos. Gimana ente? Ya kan melakukan apa kehendak Bapak. Kehendak Bapak yang diinginkan Bapak apa? Sunat, berpuasa, sholat, abuduni, sholat sembahlah aku. Ya kan? Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan menyembah Yesus, bukan dia yang menyebut berseru aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga. Tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Pahami ayat itu baik-baik, brother. Gue bukan berantakan, Lamsen. Cuman lu gak bisa ngejawab gue, itu masalahnya, bro. Ya, lu tuh gimana sih? Lu pendeta KW lo. Lu jawab dulu itu pertanyaan gue. Gimana lu? Pak Lamsen sebelum ngomong, Pak Lamsen itu Kak berhadapan dengan orang Islam. Orang Islam itu nggak sembarang ngomong, nggak ngeklaim tapi nggak punya data. Kita tuh punya data-data. Jadi Bang Siva itu dia nggak mungkin lafazkan semua data-data itu. Jadi dia ketik, Bapak baca dulu. Kalau Bapak udah baca baru Bapak ngomong minta ganti. Adapin dulu Bang Siva, baru minta ganti. Oh piye toh Pak Lamsen, baca dulu referensi yang diberikan. Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, Pak Lamsen bantah. Itu baru namanya dialog. Emang Pak Lamsen pikir ini warung kopi ngobrol-ngobrol nggak pakai data, nggak pakai dalil? Apaan sih Pak Lamsen? Selalu tahu aja Lamsen gue ini salah satu mujahidin yang diandelin di grup sini. Lo
gue dikeluarin. Lo yang gue keluarin, lo bisa gue keluarin, lo tau gak lo? Iya, saya pendeta kawin. Nggak bisa menjawab pertanyaanmu kalau hanya klaim-klaim saja. Kamu kan klaim-klaim saja. Jadi kalau klaim-klaim mana bisa saya jawab, mana bisa saya tantang kamu. Saya mau ganti kamu lah, nggak cocok kamu dengan saya. Lo baca dong itu kan ayat Alkitab. Dari mana gue ngeklaim? Apa siapa gue mengklaim dengan dalil gue sendiri, dengan pikiran gue sendiri? Itu semuanya Alkitab. Lo berarti nggak pernah baca Alkitab, Lamsen. Gimana lo? Nah, memahami bahasa saya pun kamu tidak mampu. Salah. Siapa yang suruh kamu keluar dari grup sini? Saya tidak mau melayani kamu, tidak mampu melayani kamu. Mau saya ganti? Ya mujahidin mujahodor ya terserah kamu. Saya bukan mujahidin. Saya ini mau diskusi dengan baik-baik. Bro, kalau lu udah gak percaya sama kitab ulangan, lu gak percaya sama Injil, bahkan lu pernah bilang juga kalau misalnya Yesus itu adalah Maria itu penzina, berarti lu gak sesuai lagi dengan ajaran Kristen. Ya kan, lebih baik lu nyembah toren aja bro, toren nih, lu ketemu toren lu sembah. Iya, kamu suruh saya baca Alkitab saya. Apakah kitab saya ini kamu dapat percaya, atau kitab saya ini apa kitab Injil yang Tuhan kirimkan kepada Isa atau kepada Yesus? Itu buat saya tanya. Jadi sekarang kamu suruh saya baca kitab saya, artinya kitab saya itu dapat dipercaya karena dapat meluruskan kesalahan saya. Begitu maksudmu, Siva? Oke lah, terima kasih. Sepertinya apa yang saya ucapkan kamu tidak paham dan tidak mengerti. Saya ganti sajalah, saya mundurkan diri dengan kamu. Tidak mampu berbicara dengan seperti orang seperti kamu ini. Nih bro, dalilnya bro ya, kalau gue jelas-jelas pakai dalil Al-Quran lah. Terserah lu percaya apa enggak. Laqad kafara alladzina qalu innallaha Isa ibnu Maryam. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahasanya Isa ibnu Maryam itu adalah Tuhan. Dan telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan di antara satu daripada tiga. Jelas, dalil gue jelas. Bahkan Yesus sendiri bilang kan, Tuhan kita itu satu, Tuhan kita Tuhan. Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan dia yang akan masuk kerajaan Bapakku yang menyerukan aku Tuhan, Tuhan. Tapi dia yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Bapakku. Ente pahamin itu dulu di situ. Perintah Tuhan itu sunat bro. Itu salah satunya, itu cuma salah satu kecil. Contoh kecilnya. Apa sih Lamsem yang gue gak mengerti dari kitab lo? Kitab lo tuh kitab terjemahan. Jelas-jelas kita orang Indonesia untuk baca terjemahan gue ngerti. Kecuali lo ngomong soal Al-Quran, sampai botak sariawan pun lo gak akan mengerti Al-Quran Lamsem. Gak gampang untuk mempelajari Al-Quran. Gue udah bilang gak ngerti. Salah ente, waduh. Salah Lamsem. Lu nggak bisa jawab apa yang gue pertanyakan. Itu masalah lu tuh di situ. Lu nggak mampu untuk menjawab gue. Ya, oke Lamsem. Wah heran ada gereja yang mau jadiin lu pendeta ilmu dangkal kayak lu kayak gitu. Dalil. Udah, untuk yang Kristen jawab aja dulu deh. Ya, definisi Kristen adalah dia pengikut Yesus. Segala sesuatu yang diajarkan Yesus harusnya diikutin. Kenapa Anda tidak? Itu aja masalahnya. Jawab aja itu. Bisa nggak dijawab? Siva, saya tahu kamu itu orang pinter, tapi kamu tidak memahami apa yang saya katakan. Perkataan saya sepertinya kamu putar balik. Saya akui Al-Quranmu itu saya tidak paham karena itu bahasa Allah. Tapi kalau Tuhan saya memberikan informasi kepada saya menggunakan bahasa awam, yaitu bahasa saya itu orang awam. Jadi Allah itu mengirimkan informasi kepada saya dengan menggunakan bahasa awam. Gampang saya mengerti, dan kamu pun gampang mengerti. Begitu. Tapi ajarannya kamu tidak tahu, karena cara membacanya beda dengan cara membaca saya. Alkitab saya itu gampang dimengerti, Alkitab saya itu tidak sulit karena itu bahasa awam. Tapi
Tapi kalau Al-Quran sulit saya, dan tidak mampu saya memahami itu, karena itu bahasa Allah. Jadi Allahnya Al-Quran itu tidak bisa menggunakan bahasa awam, dia tidak tahu bahasa awam dan tidak bisa memberikan informasi yang jelas kepada manusia. Jadi Al-Quran itu hanya untuk orang Arab, kepada kamu yang tahu bahasa Arab. Begitu saya akui itu. Gue bukan orang pintar, Lamsen. Gue cuma menyatakan apa yang tertulis di situ. Gue bukan orang pintar. Biasa-biasa aja gue. Bukan orang cerdas juga, biasa-biasa aja gue. Cuma paling enggak, gue lebih memahami Alkitab daripada lo. Itu, Lamsen. Bukan masalah pintar atau tidak pintar. Di situ kan konteksnya jelas. Masa lu sama hal-hal yang fundamental, yang basic sekali aja lu nggak bisa ngerti. Itu masalah lo, Lamsen. Tapi lo mengatakan kamu lebih paham Alkitab saya. Kita kan sama-sama baca. Itu kan bahasa saya, bahasa awam. Saya mengerti. Tapi pemahamanmu kok bertentangan dengan apa yang saya pahami. Ajaran Alkitab tidak seperti yang kamu ajarkan itu, yang kamu tahu itu. Padahal kamu sendiri ngaku lebih paham kamu tentang Alkitab saya daripada saya. Nah itu di situ herannya. Padahal Alkitab saya itu bahasa yang paling gampang dipahami oleh manusia. Itulah hebatnya Tuhan saya itu memberikan informasi yang gampang dipahami oleh manusia. Bertentangan dengan Allahnya Al-Quran. Tidak mampu memberikan informasi yang jelas kepada manusia. Hanya mampu untuk orang Arab saja. Karena Allah menggunakan bahasa Allah, bukan bahasa manusia. Ya udah gini aja lah. Kalau lu ngerasa pemahaman gue beda sama pemahaman lo, sekarang kita kembali aja pada ayatnya udah. Yesus mengajarkan untuk berkhitan. Paulus mengajarkan tidak perlu berkhitan. Nah sekarang kira-kira siapa yang lu ikutin? Yesus atau Paulus? Itu aja dulu, itu kan paling basic. Gitu loh. Masalah berkhitan aja dulu deh. Gak usah masalah yang lain. Masalah yang lain ntar lu malah jadinya ini lagi, stroke lagi. Oh betul Pak Lamsen ya, Tuhan Pak Lamsen hebat. Tapi kan di samping hebat, ajaib juga Pak Lamsen. Betul nggak Pak Lamsen? Tuhannya ajaib, betul nggak Pak Lamsen? Nah gini, Paulus ajarannya tercatat di kitab saya. Yesus ajarannya tercatat di kitab saya. Saya ingin bertanya kepada kamu, apakah kitab saya itu dapat dipercaya atau tidak? Kalau seperti itu, loh. Oke, Lamsem. Kita sama-sama berpendidikan lah. Kita sama-sama sarjana ya. Bila mana di pengadilan ada dua saksi dan dua saksi itu kesaksiannya berbeda, maka batal kesaksiannya. Bila mana ada satu ayat menerangkan hal berkhitan, yang satu lagi melarang hal berkhitan, kira-kira ini masih bisa dibilang firman Tuhan apa enggak? Itu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, Lamsem, kalau lu menyatakan itu bisa dicek asliannya apa enggak, berarti lu menyatakan bahwasanya kitab Bible itu kontradiksi. Nggak layak untuk dijadikan pedoman hidup berarti. Itu. Bukan gue yang ngomong, lu yang ngomong. Memang ada Yesus mengajarkan sunat. Di ayat mana Pak? Tolong Pak cari. Kalau ada Yesus menyuruh sunat Pak ya. Ngomong Coba bro, itu dicek di ayat yang udah gue paparin di atas tuh. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Coba dicek di situ, ada brother.